Wa'lamu, mu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengahnya adalah huruf ain, atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu huruf setelahnya ini, maka kita lihat huruf ain ini huruf apa begitu. Kita lihat di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah dapat langsung mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita memahami ilmu tajwid, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya akan secepatnya bisa segera lancar. Kemudian nanti jika dari penjelasan kami ada hal-hal yang kiranya masih belum dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya, maka jangan sungkan-sungkan, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami jelaskan kembali pada kolom komentar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 231. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 231 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Jadi di sini kita belajarnya sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami, Bapak dan Ibu saudara semuanya, langsung dapat memahami ilmu tajwidnya, kemudian juga langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk kepada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 231 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini, dari wattaqullah ini, dari sini sampai sini, sampai syai'in alim. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan, namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Intinya itu yang arahnya ke sebelah kanan. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah
sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, di sini wattaqullah. Di sini ada lafaz Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka berarti huruf yang berposisi sebelah kanan. Lafaz Allah, huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca mana? Lafaz Allah sebelah kanan kita cari. Nah, berarti yang ini nih. Nah, ini. Lafaz Allah, huruf sebelum yang memiliki tanda baca mana? Nah, berarti ini. Nah, huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Yang kita perhatikan adalah tanda bacanya untuk menentukan apakah lafaz Allah ini dibaca tipis atau dibaca tebal. Kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga ini dibaca wattaqullah. Jangan dibaca wattaqullah, jangan, tapi dibaca wattaqullah seperti itu. Ya, ingat ya, kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Nah, jadi ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca dhammah, lafaz Allah dibaca tebal. Wattaqullah, begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Letaknya dia jejer seperti ini, dekatan seperti ini, maka dinamakan alif lam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, setelah huruf lam yang ini huruf apa? Begitu. Tadi kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka huruf yang berposisi sebelah kiri. Nah, sudah kami jelaskan tadi di awal kan? Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelah huruf lam ini huruf apa? Nah, berarti yang di sebelah kiri. Sebelah kiri mana? Berarti yang ini. Nah, sebelah kiri kita ya, sebelah sini kan. Nah, ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, ini setelahnya adalah huruf lam, atau alif lam berjumpa dengan huruf lam, begitu. Kita lihat di samping. Huruf lam itu ternyata termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Kenapa kok biasa disebut juga dengan idgham syamsiah? Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini tidak ada tanda bacanya kan? Dia langsung masuk ke huruf setelahnya ini. Nah, langsung masuk ke huruf yang setelahnya nih. Nah, ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, ini langsung masuk ke huruf lam yang ini nih, yang ada tanda bacanya nih. Wattaqullah, begitu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam. Ini di atasnya ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya tuh berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, tanda baca fathah itu kan dia mereng seperti ini, dah. Ini mereng nih. Tapi kalau dia berdiri seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca alif kecil seperti ini atau fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sehingganya lafaz Allah ini kita baca panjang. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya itu 2 harokat.
Dua harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira temponya 2 ketukan, 1, 2. Wattaqullah, begitu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita, seperti itu. Wattaqullaha wa'lamu. Kemudian di sini ada sedikit tambahan pengetahuan. Kalau nanti saudara membuka Al-Qur'an, entah itu di HP misalnya ya, atau nanti semoga saudara bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci misalnya, membuka Al-Qur'an di sana, berjumpa dengan lafaz Allah, tapi di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda baca alif kecil seperti ini, maka lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya Al-Qur'an Mushaf Madinah itu di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda seperti ini. Tidak ada tanda alif kecil seperti ini, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, coba silakan saudara cari di Play Store, di aplikasi Play Store, coba cari di dalamnya aplikasi Al-Qur'an Mushaf Madinah. Coba saudara baca. Pasti di atas lafaz Allahnya tidak ada alif kecil seperti ini. Dia bentuknya seperti ini saja dia. Tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Itu hanya tambahan pengetahuan saja. Wa'lamu, mu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf mati nih, ini huruf sukun, itu maksudnya itu sama saja. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, nah kita perhatikanlah huruf sebelumnya nih. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Jadi kalau membaca Al-Qur'an, lihatlah. Kalau ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, berarti huruf tersebut dibaca panjang. Nah, lihat nih formasinya. Ini huruf waw sukun, kemudian sebelah kanan atau huruf sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya mu dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa nih dengan huruf hamzah nih, tapi di lain kata atau di lain kalimat, maka namanya dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, 1, 2, 3, 4, atau 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Wa'lamu annallah, begitu. Kemudian mungkin nanti saudara akan bertanya-tanya begitu ya, mana huruf hamzahnya itu mana, begitu. Nah, ini adalah huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca atau memiliki harokat, berarti itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa menerima harokat. Kalau huruf alif itu bentuknya polosan seperti ini nih. Ini huruf alif, ini huruf alif, ini huruf alif, ini huruf alif. Tidak ada tanda bacanya dia, tidak ada harokatnya di atasnya atau di bawahnya. Nah, kalau ada alif yang memiliki tanda baca, maka berarti itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini huruf hamzah itu. Kemudian di sini anallah, di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid.
huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan kecil di bawahnya itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula tidak keliru nanti dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin misalnya, itu di atas huruf nun atau huruf mimnya tetap ada tanda tasydidnya dia, tapi bukan gunnah musyaddadah hukumnya. Supaya tidak keliru maka kami buatlah catatan kecil seperti itu di bawahnya. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, di sini yang kita temui nun bertasydid. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah, maka berarti nun bertasydid atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun bertasydid nih. Nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, nun bertasydid. Sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya itu digunnahkan. Digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anallah, begitu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anallah, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah, mana huruf sebelumnya? Nah, tadi sudah kami jelaskan. Kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, berarti huruf yang berposisi sebelah kanan. Ini lafaz Allah. Nah, huruf sebelumnya kita cari sebelah kanan lafaz Allah yang memiliki tanda baca mana? Nah, berarti huruf nun ini. Yang kita perhatikan apanya? Tanda bacanya yang kita perhatikan untuk menentukan lafaz Allah itu dibaca tipis atau dibaca tebal. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, ini baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingga ini dibaca Anallah, jangan dibaca anallah, jangan, tapi ditebalkan. Anallah, begitu. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk harokat atau dua bentuk tanda baca. Yang pertama yang di awal tadi, lafaz Allah sebelumnya tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Lafaz Allah sebelumnya tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu yang pertama tanda baca dhammah, kemudian tanda baca fathah, begitu. Jadi lihatlah kalau ada lafaz Allah, kemudian sebelumnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya itu pasti dibaca tebal. Anallah. Kemudian di sini ada huruf alif lam, nah, berjumpa dengan huruf lam. Tadi di awal sudah detail kami jelaskan. Ini huruf alif, ini huruf lam, nih berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Anallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini di atas lafaz Allah ada tanda baca fathah tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf yang di atasnya memiliki tanda baca alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Annallaha bikulli syai'in alim. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya. Tanda sukun itu seperti ini. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya nih, berarti yang ini ada huruf ya sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, tanda baca fathah nih atau harokat fathah baris satu ke atas. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka berarti huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, maka cara membacanya itu
mudah, tidak memberatkan lisan, dilunakkan. Kita baca syai'in. Berhati-hati mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Hati-hati, jangan sampai condong ke huruf e. Jangan dibaca syai'in, syai'in. Nah, begitu jangan. Nah, karena sering dengar juga tuh ketika mengucapkan huruf lin condong ke huruf e, jangan. Tapi kita lunakkan syai'in alim, syai'in alim. Nah, kemudian lunak dia, jangan ditekan-tekan, jangan dibaca syai'in, syai'in, jangan. Dilunakkan saja. Syai'in alim. Nah, begitu. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasratain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Nah, kita lihat di sini. Ini baris 2 di bawah, berarti tanda baca tanwin yang di nomor 2 tuh. Intinya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, kita perhatikan nun sukun atau tanda baca tanwin ini setelahnya huruf apa, bertemu dengan huruf apa dia, begitu. Kita lihat di sini. Ini tanda baca tanwin nih. Tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ain. Nah, atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu huruf setelahnya ini, nah, maka kita lihat huruf ain ini huruf apa, begitu. Kita lihat di samping. Huruf ain itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Nah, pelan-pelan dihafal hurufnya, begitu. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain, hukumnya adalah izhar halqi. Nah, karena dia izhar, maka cara membacanya itu dibaca jelas, tidak berdengung. Kita baca syai'in alim, syai'in. Nah, dibaca jelas innya tuh. Kemudian tidak berdengung, jadi dibaca pendek saja. Syai'in alim. Jangan dibaca syai'in alim. Jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, pendek saja. Syai'in alim. Begitu. Kemudian lim dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, berarti huruf sebelumnya itu yang ini. Nah, yang kita perhatikan tuh tanda bacanya. Kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Ini baris 1 ke bawah nih namanya tanda baca kasroh nih atau harokat kasroh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Jadi kalau membaca Al-Quran, lihat-lihatlah. Kalau ada huruf ya sukun, ini huruf ya, ada tanda sukun seperti ini. Kemudian sebelumnya sebelah sini, sebelah kanan berarti ya, ini sebelah kanan huruf ya. Huruf ya sukun ini sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut berarti dibaca panjang. Begitu. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan.
Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Nah, ini kita kalau berhenti atau berwakaf tepat di huruf mim kita baca syai'in alim. Begitu. Jangan dibaca alimun, jangan, tapi huruf mim kita sukunkan. Kenapa huruf mim kita sukunkan? Kalau membaca Al-Qur'an apabila kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf mim. Huruf mim kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Pokoknya kalau membaca Al-Quran kita berhenti atau berwakaf di huruf apapun, kalau dia tidak dibaca panjang makanya kita sukunkan, begitu. Sehingga dibaca syai'in alim. Nah, kemudian bagi bapak dan ibu, saudara semuanya yang masih kebingungan dalam membaca huruf sukun, masih kebingungan ketika membaca huruf yang bertasydid, silahkan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buat bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun maupun cara mudah membaca huruf yang bertasydid. Insya Allah setelah bapak dan ibu saudara semuanya menonton video-video tersebut, insya Allah bapak dan ibu langsung bisa mahir membaca huruf yang sukun maupun yang bertasydid, insya Allah. Sekarang kita ulang sekali lagi dari awal. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran. Intinya dalam sehari semalam itu sempatkan waktu untuk Al-Quran, kita buka, kita baca. Walaupun cuma satu ayat saja yang kita baca juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita ada membuka Al-Quran dan membacanya supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.